Oke, silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Giarno atas waktu yang telah diberikan. Mohon izin untuk memulai presentasinya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Giarno, selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah topik yaitu mengenai pengaruh solar radiasi terhadap iklim sebagai tugas dari mata kuliah iklim maritim dan pesisir. Sebelumnya, mohon izin untuk memperkenalkan anggota kelompok 1 yang terdiri dari 6 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Azma Anil Asasi, Fiona Alia Hanifah, Hilmi Muhammad Roshid, Muhammad Fatnan Hikami, Tegar Prayoga, Lianul Abid. Next. Berikut pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu matahari, kemudian hubungan matahari dan bumi, variasi matahari, siklus dan aktivitas matahari, dan yang terakhir yaitu dampak aktivitas matahari terhadap iklim. Sebelum beranjak masuk ke pembahasan selanjutnya, sebelum beranjak masuk ke pembahasan selanjutnya, tentunya di sini kita semua tahu bahwa matahari merupakan sumber energi utama bumi. Sebagai sumber energi utama bumi, tentunya matahari merupakan kendali iklim yang sangat penting. Namun, dari beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa kontribusi matahari telah diabaikan dalam pemanasan global. Alasannya didasarkan bahwa model iklim yang dijadikan pedoman pada saat ini lebih menitik beratkan kepada efek-efek dari gas rumah kaca dibandingkan dengan pengaruh aktivitas matahari. Jadi selanjutnya, apakah benar matahari memang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan iklim di bumi? Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita yaitu mengenai matahari. Matahari merupakan sebuah bintang yang menjadi pusat di tata surya kita. Kandungan dari matahari yaitu terdiri dari 74% hidrogen dan 25% helium yang terionisasi. Kemudian kandungan lainnya terdapat nikel, silikon, sulfur, magnesium, karbon, neon, kalsium, dan kromium. Untuk diameternya sendiri, matahari memiliki diameter sebesar 1.392.684 km, yaitu kira-kira setara dengan 109 kali dari diameter bumi. Sedangkan untuk massa matahari sekitar 330.000 kali dari massa bumi, di mana dianggap mewakili kurang lebih 99,86% dari total tata surya. Kemudian kita beranjak ke membahas struktur matahari. Struktur matahari yaitu terdapat inti matahari dan kulit matahari. Inti matahari biasa disebut dengan barisfer. Diameter inti matahari sekitar 400.000 km dengan suhu 15 juta derajat Celcius. Di dalam inti matahari terdapat reaksi antara hidrogen dan helium dan faktornya. Dan Halo? Halo? Suaranya terputus? Halo, Pak Asma, suaranya terputus. baik Pak, mohon maaf Pak. Tadi sempat terputus sebentar.
Izin melanjutkan, Pak. Iya, silakan. Kemudian struktur matahari yang kedua yaitu kulit matahari. Matahari terdiri dari fotosfer dan atmosfer matahari. Sebelumnya kita akan membahas di bagian fotosfer terlebih dahulu. Fotosfer merupakan gas padat bersuhu tinggi. Sinar matahari yang biasanya kita lihat sehari-hari dari bumi berasal dari fotosfer. Juga terdapat bintik matahari atau noda hitam yang biasanya berdiameter sekitar 300.000 km. Selanjutnya kita ke bagian ketiga yaitu atmosfer matahari yang merupakan lapisan terluar matahari. Atmosfer matahari terdiri dari dua bagian yaitu kromosfer dan korona. Kromosfer dan korona tidak dapat terlihat jelas dalam sehari-hari karena tingkat keterangannya dibandingkan dengan fotosfer tadi. Tetapi keduanya dapat dilihat ketika sedang terjadi gerhana matahari karena permukaan matahari yang terlihat dari bumi tertutup oleh bayangan bulan. Nah, untuk kromosfer sendiri merupakan lapisan bawah atmosfer matahari yang merupakan gas renggang dengan ketebalan 10.000 km. Pada terdapat lidah api atau tonjolan cahaya yang biasanya disebut dengan prominensa. Kemudian untuk korona yaitu lapisan atas atmosfer matahari dengan gas yang sangat renggang. Ketebalannya yaitu sekitar ribuan kilometer. Next. Iklim selanjutnya adalah hubungan matahari dan bumi atau juga disebut sebagai siklus sinar tropis. Suaranya Fiona kok kurang jelas. Jadi Pak, lagi hujan deras di sini Pak. Oh, begitu ya. Iya. Apakah terdengar Pak? Ya. Untuk bulan tropis atau teori astronomi perubahan iklim adalah penjelasan tentang perubahan iklim yang diakibatkan oleh perubahan orbit bumi mengelilingi matahari dan rotasi pada porosnya. Siklus bulan tropis menjelaskan dampak dari perubahan gerakan bumi terhadap iklim bumi selama ribuan tahun lamanya. Gambar tersebut menunjukkan posisi bumi relatif terhadap matahari pada waktu yang berbeda dalam satu tahun kalender, di mana terdapat perbedaan sinar matahari yang mengenai bumi pada waktu yang berbeda sepanjang tahun. Di antaranya yaitu yang pertama, vernal equinox atau equinox musim semi, yang terjadi pada tanggal 21 sampai 22 Maret. Pada fase ini, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan menerima sinar matahari yang sama. Selanjutnya yaitu summer solstice atau titik balik matahari musim panas yang terjadi pada tanggal 21 sampai dengan 22 Juni. Pada periode ini, belahan bumi utara menerima lebih banyak sinar matahari langsung. Selanjutnya equinox atau equinox musim gugur yang terjadi pada tanggal 21 sampai 22 September. Pada fase ini, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan menerima sinar matahari yang sama. Selanjutnya yaitu winter solstice atau titik balik matahari musim dingin yang terjadi pada tanggal 21 sampai dengan 22 Desember. Pada periode ini, belahan bumi selatan menerima lebih banyak sinar matahari secara langsung. Selanjutnya yaitu siklus melankolis mencakup 3 aspek, yaitu pertama, bentuk dari orbit bumi yang juga dikenal sebagai eksentrisitas. Eksentrisitas adalah seberapa besar bentuk orbit bumi menyimpang dari lingkaran sempurna. Variasi eksentrisitas mempengaruhi jarak terjauh atau disebut aphelion dan terdekat yang disebut perihelion antara bumi dan matahari. Bumi memiliki eksentrisitas antara 0,05 dan 0,058. Hal ini yang menyebabkan panjang tiap musim di bumi sedikit berbeda. Semakin kecil eksentrisitas bumi, perbedaan panjang musim akan semakin berkurang. Selain itu, eksentrisitas juga mempengaruhi perbedaan isolasi yang diterima oleh bumi ketika perihelion dan aphelion. Saat orbit bumi memiliki eksentrisitas terbesar, bumi menerima 23% lebih banyak radiasi matahari pada aphelion dibandingkan pada perihelion. Selanjutnya yaitu sudut
kemiringan sumbu bumi terhadap bidang orbit bumi, atau yang disebut juga sebagai oblikuitas. Selama jutaan tahun terakhir, sudut oblikuitas bumi bervariasi antara 22,1 hingga 24,5 derajat yang tegak lurus dengan bidang orbit bumi. Oblikuitas menyebabkan bumi memiliki musim. Semakin besar sudut kemiringan sumbu bumi, semakin ekstrim pula musim kita. Karena bumi akan mendapatkan lebih banyak intensitas radiasi matahari di musim panas dan lebih sedikit di musim dingin. Yang ketiga yaitu arah sumbu rotasi bumi mengarah, atau dikenal sebagai precesi. Precesi adalah perubahan perlahan dari orientasi rotasi kutub bumi terhadap posisi bintang-bintang di langit. Precesi memiliki siklus yang berlangsung selama 26.000 tahun. Terhadap iklim bumi, precesi menyebabkan kontras musiman lebih ekstrim di suatu belahan bumi dan tidak terlalu ekstrim di belahan bumi lainnya. Selain itu, precesi juga secara bertahap mengubah waktu musim, menyebabkan mulai lebih awal dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu variasi matahari. Variasi matahari adalah kekuatan iklim yang menyebabkan perubahan iklim di bumi. Matahari bervariasi dalam jumlah energi yang diberikan ke bumi. Ada periode ketika ada lebih banyak energi dari matahari, dan periode ketika ada lebih sedikit energi dari matahari. Selama periode solar maksima, matahari menghasilkan jumlah energi maksimum dan bumi menghangat. Selama solar minima, matahari menghasilkan jumlah energi minimum dan bumi akan mendingin. Matahari telah berada dalam periode solar minima selama beberapa dekade terakhir, sementara bumi terus menghangat. Jadi, dapat dipastikan bahwa terdapat penyebab lain yang menyebabkan pemanasan global. Gambar tersebut menunjukkan variasi insolasi yang diterima oleh bumi di pertengahan bulan Juni selama 1 juta tahun terakhir pada berbagai lintang, yaitu pada garis biru tua yang menunjukkan 90 derajat lintang utara, garis merah yang menunjukkan 50 derajat lintang utara, garis hijau yang menunjukkan 30 derajat lintang utara, dan garis ungu yang menunjukkan khatulistiwa. Garis biru muda yang menunjukkan 30 derajat lintang selatan. Selanjutnya itu garis orange yang menunjukkan 60 derajat lintang selatan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa pertengahan bulan Juni, oblikuitas belahan bumi utara lebih condong ke arah matahari, sehingga pada fase ini belahan bumi utara menerima lebih banyak sinar matahari langsung. Yang terlihat jelas pada garis berwarna biru tua, yaitu belahan bumi paling utara yang menerima insolasi paling besar. Selain itu, dapat diamati bahwa bentuk grafik berfluktuatif terhadap waktu. Hal ini menunjukkan pengaruh dari siklus matahari yang terjadi sekitar 11 tahun, yang mana setelah solar maksima diikuti oleh solar minima. Oke, kelompok satu ya, waktunya tinggal 7 menit lagi. Ya, dilanjutkan. Mohon izin Pak, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, ya. Siapa? Izin melanjutkan. Jadi yang keempat adalah siklus dan aktivitas matahari. Siklus matahari adalah siklus dengan periode 11 tahunan yang dialami oleh matahari. Selama siklus matahari berlangsung, perilaku badai matahari meningkat maksimal dan medan magnetnya berbalik antara kutub utara menjadi kutub selatan dan sebaliknya. Jadi berbaliknya arah kutub matahari disebabkan karena medan magnetnya berkembang perlahan dari waktu ke waktu. Satu siklus berlangsung, perilaku badai matahari meningkat secara maksimal dan saat itulah medan magnet berbalik. Kemudian matahari kembali tenang ke minimum sebelum siklus lain dimulai. Menurut Jamaluddin 1997, besar variasi selama siklus matahari tergantung pada panjang gelombangnya. Makin pendek panjang gelombang, faktor perubahannya semakin besar. Gejolak-gejolak di permukaan matahari yang kadang menguat dan kadang melemah yang dikenal sebagai aktivitas matahari. Selanjutnya, macam-macam dari aktivitas matahari. Yang pertama adalah sunspot. Sunspot atau bintik matahari adalah area dengan gaya magnet yang sangat kuat pada permukaan matahari. Sunspot ini tampak lebih gelap dibandingkan sekitarnya, karena suhu yang lebih rendah atau dingin. Meski begitu, berdasarkan penelitian, sunspot matahari sebenarnya mengeluarkan lebih banyak energi daripada ketika terdapat lebih sedikit sunspot. Selama matahari maksimum, yaitu
tentang siklus matahari yang sebelumnya telah dijelaskan, terdapat paling banyak sunspot dan selama matahari minimum terdapat paling sedikit sunspot. Yang kedua adalah solar flares atau kilatan matahari. Jadi kilatan matahari terjadi karena medan magnet yang terus bergerak di atmosfer matahari. Saat matahari mendekati maksimum, pergerakan medan magnet menjadi semakin kompleks, putar dan saling bersilangan, saling memotong dan menyambung kembali. Frekuensi semburan matahari bertepatan pada siklus 11 tahun matahari. Ketika siklus matahari minimal, daerah aktif kecil dan langka terdeteksi. Kilatan matahari meningkat jumlahnya saat matahari mendekati bagian maksimum dari siklusnya. Yang ketiga adalah coronal mass ejection atau lontaran massa korona. Jadi terkadang matahari mengeluarkan sejumlah besar materi. Materi ini berupa plasma dan medan magnet dari korona matahari. Peristiwa ini disebut lontaran massa korona. Sebuah lontaran massa korona dapat melepaskan hingga 20 miliar ton material dan membawa medan magnet yang lebih kuat dari kekuatan medan magnet antar planet atau IMF. Materi yang dikeluarkan dapat bergerak ke ruang antar planet dengan kecepatan sekitar 1 juta mil per jam atau 500 km per detik. Sunspot dan CME atau lontaran massa matahari tadi adalah ledakan terbesar di tata surya, yaitu melepaskan kekuatan sekitar 1 miliar bom hidrogen setara. Jadi lontaran massa itu setara dengan 1 miliar bom hidrogen. Next. Yang selanjutnya adalah dampak aktivitas matahari terhadap iklim. Jadi pada 2001, manusia lewat industrialisasi dan upaya memperoleh kenyamanan hidup telah meningkatkan konsentrasi gas karbon dioksida hingga 30% lebih banyak dari masa sebelum revolusi industri. Malah setiap tahun angka peningkatan penambahan karbon dioksida ini semakin tinggi, sehingga diduga dapat menaikkan temperatur global. Beberapa gas rumah kaca yang diyakini memiliki peningkatan yang besar antara lain adalah yang pertama, gas karbon dioksida. Penggunaan bahan bakar kayu, biomas, minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Kemudian ada gas metana, yaitu hasil dari aktivitas proses produksi dan pengangkutan batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Lalu ada dinitrogen oksida, industri yang menggunakan limbah padat sebagai bahan bakar alternatif dan penggunaan bahan bakar minyak bumi. Yang selanjutnya adalah hidrofluorokarbon. Tidak terjadi proses ilmiah, tetapi dihasilkan dan dari kegiatan proses industrialisasi. Menurut Bratasida L. 2000, tahun 2000. Selanjutnya, tingkat konsentrasi gas rumah kaca, khususnya karbon dioksida, menyumbang sekitar 80% dari keseluruhan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Dari aktivitas manusia menyebabkan kenaikan konsentrasi gas rumah kaca sampai pada tingkat yang tidak diharapkan. Kemudian kelimpahan yang paling besar adalah karbon dioksida yang mencapai 64% dari seluruh gas rumah kaca di atmosfer. Sedangkan sisanya 36% merupakan gabungan beberapa gas. Sebelum revolusi industri, kadar CO2 di atmosfer masih relatif rendah, yaitu 280 ppm pada 1860. Sedangkan dengan semakin banyak pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam, kadar CO2 meningkat hingga 379 ppm pada tahun 2005. Jadi pada 2013, konsensus ilmiah saat ini adalah bahwa variasi aktivitas matahari dalam jangka panjang dan pendek hanya memainkan peran yang sangat kecil dalam iklim bumi. Pemanasan dari peningkatan kadar gas rumah kaca yang dihasilkan manusia sebenarnya berkali-kali lipat lebih kuat daripada variasi terbaru dalam aktivitas matahari. Next. Oke, 2 menit lagi.
Selanjutnya adalah grafik ini membandingkan antara perubahan suhu permukaan global dan energi matahari yang diterima bumi. Jadi pada mulai tahun dari 1960 itu mulai berbeda dari yang sebelumnya, sejajar atau matahari yang diterima bumi telah mengikuti siklus alami naik turunnya matahari selama 11 tahun tanpa peningkatan bersih sejak 1950. Dikutip dari NASA, mengatakan bahwa matahari saat ini mengalami tingkat aktivitas bintik matahari yang rendah. Berspesifikasi bahwa ini mungkin awal dari peristiwa matahari periodik yang disebut grand minimum. Sementara yang lain mengatakan tidak ada cukup bukti untuk mendukung posisi itu. Magnetisme matahari berkurang. Bintik matahari jarang muncul dan lebih sedikit radiasi ultraviolet yang mencapai bumi. Ini yang terjadi itu adalah selama masa Little Ice Age 11 sampai 19 yang disebut Maunder Minimum. Bukan periode waktu yang diperpanjang antara 1645 sampai 1715 ketika hanya ada sedikit bintik matahari. Dan beberapa orang telah menghubungkan efek pendinginan selama Maunder Minimum dengan penurunan aktivitas matahari. Tetapi perubahan itu lebih mungkin dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas gunung berapi dan pergeseran sirkulasi laut dari IPCC 2013. Peristiwa itu juga berkepanjangan, hanya akan mengimbangi pemanasan yang disebabkan manusia secara singkat dan jadi kesimpulan dari presentasi ini adalah yang pertama, matahari adalah sumber energi utama di bumi yang menggerakkan udara dan arus laut, serta 99,96% energi matahari mempengaruhi jalannya iklim di bumi. Selanjutnya, siklus Milankovitch menjelaskan bahwa variasi dalam eksentrisitas kemiringan bumi dan presisi orbit bumi dapat menghasilkan variasi intensitas radiasi matahari yang mencapai bumi dan juga pola iklim yang terjadi di bumi. Kemudian perubahan iklim yang terjadi di bumi lebih banyak dipengaruhi oleh meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer. Radiasi matahari hanya memainkan peran kecil dalam perubahan iklim. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya kita akan menuju sesi diskusi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Dipersilahkan. Mohon izin. Iya, untuk Irfan, silakan. Dulu ya, pertanyaannya nanti dicatat. Pertanyaan dicatat, nanti dikirim di grup ya. Siapa? Mohon izin, tadi kan disebutkan gitu, kalau matahari sekitar 90% atau dominan gitu, itu mempengaruhi jalannya iklim di bumi. Nah, saya tuh pernah membaca terkait sedikit gitu tentang ada pengaruh namanya tuh fenomena surya peta. Mungkin tadi karena bahasanya matahari juga, nanti saya kira itu surya kan matahari ya. Nah itu mungkin bisa dijelaskan lebih detail gitu. Apa sih dampak fenomena surya peta itu terhadap iklim? Nah kemudian rincian tentang akibat apa, disebabkan oleh apa? Kemudian mungkin siklusnya apakah itu berkesinambungan atau mungkin hanya tiba-tiba. Mungkin untuk teman-teman yang tadi presentasi bisa menjelaskan lebih detail. Itu sih, terima kasih. Mohon izin Pak, untuk pertanyaannya ditampung terlebih dahulu atau langsung dijawab? Tampung dulu, Pak. Ditampung dulu. Baik Pak. Selanjutnya dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan?
Izin Pak, izin bertanya Pak. Tiga Mbak ya, ditampung 3, nanti kalau waktunya masih ada 3 lagi gitu. Baik, Pak. Silakan Firman. Mohon izin Pak, izin bertanya. Yang pertama presentasi, kan sering banget tuh beberapa bulan sih, tapi pernah terjadi tuh di cuaca udara di wilayah kita tuh kayak lebih Izin dingin. Firman. Suaranya gema. Mungkin ke yang lain dulu aja, ini ganti device dulu. Oke, baik. Mungkin sembari nunggu Firman, satu orang penanya dari teman-teman. Mohon izin Pak, izin bertanya. Langsung saja sama moderatornya langsung. Baik Pak, mohon izin bertanya. Tadi sempat disinggung masalah badai matahari ya. Tapi saya tadi kurang paham. Jadi pertanyaan saya adalah seberapa besar pengaruh dari badai matahari ini terhadap iklim di bumi? Terima kasih. Baik, terima kasih Harisma. Baik, mohon izin, apa udah normal suaranya? Udah. Silakan. Bertanya ke kelompok yang presentasi, kan di beberapa waktu yang lalu kita pernah mengalami cuaca yang begitu dingin gitu di wilayah Indonesia gitu. Nah, di sana tuh masyarakat itu sering berpendapat bahwa itu akibat adanya fenomena Pelion sama perihelion. Tapi di beberapa informasi yang saya dapat juga itu bukan karena fenomena itu gitu sebenarnya fenomena dingin itu gitu di wilayah kita. Nah, dari kelompok kalian sendiri sebenarnya apa yang terjadi gitu ketika fenomena itu terjadi, apa penyebabnya gitu. Terima kasih Pak. Baik Pak, ini izin untuk berdiskusi terlebih dahulu. Nggak ada yang langsung siap menjawab ya. Anu aja Mbak, gini kan. Jadi mungkin Mbak Asma sebagai moderator langsung aja kira-kira tunjuk siapa yang mau, nanti dibantu sama temennya. Ini kan latihan ya, bukan Anda presentasi di forum yang resmi ya. Oke. Mohon izin, Pak. Baik. Teman-teman dari kelompok saya mungkin ada yang ingin menjawab. Mohon izin. Silakan Yazid. Mohon izin bertanya ke penanya Firman terkait pertanyaannya itu tuh beberapa waktu lalu itu tepatnya tahun berapa gitu, karena kita nggak bisa memastikan peristiwa apa jika tidak ada angka waktu yang jelas gitu. Mohon izin. Kalau nggak salah sih di sekitaran bulan Maret itu yang fenomena apa sih namanya itu bediding apa ya? Itu namanya itu. Berarti pada tahun ini ya 2021. Iya, pada tahun ini. Oke. Halo, mungkin ini ya, coba ditanggapi. Firman, tadi Yazid kan menanyakan kapan ya. Coba langsung aja ditanggapi. Oke, sudah Pak. Ya. Ini tepatnya pada sekitar bulan Juli, pas awal-awal musim kemarau gitu Pak. Pas peralihan dari musim hujan ke musim kemarau, sekitaran bulan Juli Pak. Ya. Juli ya, oke. Jadi sebenarnya sering ya itu, tahun kemarinnya juga ada, tahun ini juga ada, jadi sering ya. Gimana Asma sudah masuk belum? Mohon izin Pak, akan saya langsung jawab ya Pak. Oke ya, silakan. Mohon izin Pak untuk pertanyaan Firman. Kan tadi ada 3 pertanyaan ya, disebutkan jawabnya kemana. Siap Pak. Mohon izin Pak, saya akan langsung jawab pertanyaan Firman yang terkait fenomena bediding, yang mana beberapa orang mengaitkannya dengan
peristiwa aphelion ataupun perihelion, atau sudut jarak bumi terdekat maupun terjauh. Jadi fenomena berdinding itu sebenarnya adalah fenomena di mana perubahan antara dari musim dingin antara musim hujan ke musim kemarau. Kenapa? Karena apalagi tepatnya pada bulan Juni atau JJA, di mana pada bulan-bulan tersebut merupakan bulan-bulan puncaknya musim kemarau untuk zona musim kebanyakan zona musim yang ada di Jawa. Nah, jadi kenapa berdinding itu terjadi atau suhu bumi itu sangat dingin gitu. Apalagi terutama terjadi pada malam hari. Biasanya siang harinya panas banget, lalu malam harinya dingin banget. Itu karena terjadi ketika siang hari itu bumi menerima panas yang sangat berlebih atau ada musim hujan. Kenapa? Karena pada saat musim kemarau, tutupan awan itu lebih sedikit daripada tutupan awan ketika musim hujan. Nah, ketika penyinaran matahari yang berlebih pada musim kemarau, itu akan disimpan energinya oleh permukaan bumi. Sehingga energi yang tersimpan tersebut akan diemisikan kembali atau di-re-emit menjadi gelombang panjang ketika penyinaran matahari pada siang hari sudah selesai. Nah, ketika mulai masuk sore hari, penyinaran sudah berkurang, maka re-emit gelombang panjang berupa gelombang panjang tadi, energinya akan dilepaskan keluar oleh bumi, sehingga permukaan bumi akan terus mengeluarkan energi-energi yang sudah tersimpan di dalam bumi yang sudah diambil pada saat siang hari. Nah, oleh karena malam hari tidak ada tutupan awan yang akan memantulkan gelombang panjang, sehingga energi-energi dari gelombang panjang tersebut akan terus-menerus keluar menuju ke luar angkasa atau menjauhi bumi. Sehingga suhu bumi akan terus-menerus menurun ketika malam hari. Dan biasanya puncaknya itu akan terjadi pada jam-jam sekitaran jam 2 hingga jam 4 pagi. Sehingga wajar bila dikatakan bahwa musim tersebut, bulan-bulan tersebut yaitu JJA, Juni, Juli, Agustus itu akan mengalami penurunan suhu yang lebih besar karena energi yang tersimpan di bumi tidak kembali lagi karena pada saat malam hari tidak ada tutupan awan, lalu pada siang hari tutupan awan juga tidak ada, sehingga fenomena berdinding itu memang sering terjadi ketika bulan-bulan tersebut. Mungkin sekian dari jawaban saya. Jika ada kesalahan mungkin bisa dikoreksi dari Bapaknya atau mungkin dari teman-teman ada yang bisa menambahkan. Siap, terima kasih, Pak. Siap, terima kasih. Oke, sudah menerima Firmansyah? Siap, sudah, Pak. Sudah ya, nggak membantah lagi. Atau ada temannya yang nggak terima? Boleh kan? Ini Azma sudah masuk belum? Baik, sudah masuk, Pak. Ya, dilanjutkan lagi, Pak. Ke pertanyaan selanjutnya tadi kan masih ada 2 ya. Tolong agak cepatan ya. Baik, mohon izin, Pak. Selanjutnya tersisa 2 pertanyaan dari teman-teman kelompok saya. Mungkin yang akan menjawab salah satu pertanyaan terlebih dahulu. Izin menjawab dari pertanyaan anak tadi mengenai dari Karisma tadi mengenai badai matahari. Jadi badai matahari itu merupakan lonjakan pelepasan energi matahari melalui titik-titik tertentu akibat terjadinya gangguan magnetik. Nah, apa sih dampak-dampaknya? Untuk dampak-dampaknya itu mungkin dapat mengganggu sistem dari komunikasi seperti arus listrik yang ada di bumi. Jadi juga dapat mempengaruhi gangguan pada fungsi atmosfer bumi seperti
komunikasi dan gelombang radio menjadi terganggu. Lalu juga energi yang dihasilkan dari badai matahari juga itu dapat menyebabkan perubahan iklim bumi dalam jangka panjang. Nah, badai matahari juga itu dapat menyebabkan proses fenomena namanya itu aurora. Mungkin itu dari saya, mungkin ada tambahan dari teman saya. Silahkan, ada yang lain itu? Banyak temennya nih kan? Baik, dari Karisma, apakah sudah cukup memuaskan jawabannya? Siap, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Irfan akan dijawab oleh rekan saya Tegar. Mohon izin Pak, apakah suara saya sudah terdengar? Iya, terdengar. Izin Pak, izin menjawab pertanyaan dari Saudara Irfan terkait dengan yang disebut dengan surya petak. Sebenarnya ini salah satu ramalan yang cukup terkenal ya. Itu menandakan katanya terjadi pergantian dari zaman yang lama menuju zaman baru. Sebenarnya surya petak sendiri itu bermakna matahari putih atau matahari yang tampak memutih. Dan biasanya itu terjadi dari setelah terbit hingga akan terbenam. Untuk beberapa penjelasan dari Lapan, itu sebenarnya fenomena ini disebabkan karena tutupan awan yang biasanya terjadi itu di musim-musim penghujan. Jadi banyak penguapan air yang tinggi sehingga kabut awan lebih mudah terbentuk. Dan kalau dikaitkan dengan peristiwa dari aktivitas matahari, menurut dari salah satu peneliti Lapan itu tidak ada hubungannya dengan aktivitas matahari. Jadi lebih karena pertumbuhan awan yang banyak sehingga banyak istilahnya tertutup awan sehingga penghamburan dari cahaya matahari itu tidak sekuat ketika langit itu saat cerah dan bersih sehingga akan menimbulkan efek matahari yang terlihat putih seperti itu tadi. Dan kejadian ini bisa berlangsung selama 7 hingga 40 hari. Dan akibat dari ini karena kita tahu bahwa tadi awan-awan banyak terbentuk dan menutup permukaan bumi, maka akan menyebabkan turunnya suhu di permukaan bumi di wilayah tersebut. Dan mungkin itu Pak. Izin Pak, ada satu lagi. Fenomena tersebut juga bisa disebabkan karena letusan gunung berapi. Dan kita tahu bahwa saat letusan gunung berapi, banyak debu-debu yang terbang ke atmosfer dan akan menutup akses istilahnya penghamburan matahari menjadi terbatas dan menyebabkan fenomena itu terjadi. Mungkin itu saja. Apakah ada tanggapan? Baik, dari Irfan, apakah sudah puas atas jawabannya? Alhamdulillah sudah sangat jelas sih, jadi lebih paham. Terima kasih, Tegar dan teman-teman yang presentasi. Baik, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan lagi, Mbak. Baik, Pak. Baik, untuk teman-teman, silahkan satu pertanyaan lagi. Oke, karena nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya kan gitu kan ceritanya. Nah ini tadi di awal presentasi itu disebutkan begitu. Jadi ada pernyataan bahwa pengaruh matahari terhadap
iklim ini agak diabaikan. Saya ingin Anda memberikan penjelasan karena kita kan tahu bahwa sumber energi yang sampai ke permukaan bumi ini adalah dari matahari. Bagaimana mungkin energi tersebut yang dikatakan merupakan sumbernya itu tidak berpengaruh terhadap iklim di bumi? Tolong dijelaskan. Baik, izin Pak. Ya, silakan. Baik. Jadi memang dari pernyataan-pernyataan dari presentasi kami memang menyatakan bahwa matahari untuk akhir-akhir ini matahari memang dikesampingkan dalam faktor utama perubahan iklim. Kenapa? Karena menurut yang disampaikan oleh NASA dan juga dikutip dari IPCC bahwa berdasarkan grafik yang telah terbentuk oleh yang dibuat oleh NASA, mungkin bisa di share screen. Nggak usah, jelaskan aja. Nggak perlu ya, Pak? Baik. Mungkin grafik terakhir kalau tidak salah yang menyatakan bahwa NASA telah membandingkan dua grafik. Yang pertama yaitu antara solar irradiance atau penyinaran matahari dan juga temperatur suhu global, di mana dalam grafik tersebut terlihat bahwa pada tahun-tahun dari 1880 hingga kira-kira tahun 1950 itu pola pergerakan grafik tersebut itu kurang lebih mirip. Ketika naik ya naik, ketika solar irradiance naik maka temperatur global naik, atau ketika solar irradiance turun temperatur bumi global turun. Nah, ketika pada kisaran tahun 1950 hingga saat ini grafik ini mulai berkebalikan atau bertolak belakang, di mana solar irradiance atau matahari ini sedang mengalami yang dikatakan Hilmi tadi itu adalah grand minimum, atau masih diperdebatkan apakah matahari sedang memasuki grand minimum atau tidak. Tetapi pada grafiknya menyatakan bahwa angka yang dipancarkan atau total solar irradiance yang dipancarkan oleh matahari itu grafiknya menurun, sedangkan temperatur yang tercatat pada bumi, temperatur global itu selalu menaik. Apalagi yang disampaikan oleh Pak Donaldi kemarin bahwa salah satu contoh grafik gas rumah kaca yang ada di stasiun Mauna Loa kalau tidak salah itu grafiknya selalu naik, dan itu sejalan dengan grafik temperatur global yang ada di PowerPoint tadi, di mana akhir-akhir tahun ini atau semenjak 1950 itu grafiknya selalu naik. Sehingga Oke. Sudah. Artinya gini, pernyataan tadi itu lebih tepatnya ke climate change ya. Jadi kalau dikatakan tidak mempengaruhi iklim, ya jelas kayaknya mengganggu juga itu, karena biar bagaimanapun penyinaran matahari ini kan sangat mempengaruhi iklim. Kita tahu kan ada iklim tropis, subtropis, itu kan terkait dengan penyinaran matahari juga, ya enggak? Tapi kalau terkait dengan perubahan iklim, mungkin iya. Nah, mungkin dari situ juga sebenarnya ada juga sesuatu yang harus didiskusikan. Kenapa pada saat katakanlah tadi itu memasuki grand minimum, anggaplah grand minimum lah ya, tapi ternyata suhu permukaan bumi itu naik. Nah, itu harus diselidiki juga sebabnya apa. Oke, saya kira itu menjadi pertanyaan penelitian yang ya mungkin cukup agak susah juga ya, karena membutuhkan data yang cukup panjang dan cukup banyak. Karena untuk dalam hal tertentu kita meneliti iklim itu nggak bisa menggunakan data yang pendek. Makanya termasuk perubahan iklim ini ada juga yang memperdebatkan time-nya. Jadi maksudnya long time atau short time. Karena kita tahu bahwa di masa lalu katanya di bumi ini kan banyak es, kemudian siklus seperti itu. Nah, artinya katanya
Kalau skala panjang ya memang sebenarnya fluktuasi suhu itu biasa. Oke, saya nggak akan masuk ke situ, nanti akan terlalu panjang. Kita akan bahas ke diskusi untuk proyeksi iklim aja itu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Kelompok 1 sudah melakukan materi dengan baik. Cuma satu yang saya sayangkan ya. Satu yang saya sayangkan, tadi kalian itu terlalu banyak membahas masalah mataharinya. Tidak membahas yang ditekankan. Di sini kan sebenarnya judulnya adalah pengaruh solar radiasi terhadap iklim. Seharusnya kalian membahas misalnya bagaimana porsinya matahari itu masuk, nanti yang berapa yang dipantulkan, ya grafik itu ya, solar radiasi sama yang dikembalikan itu. Itu sebenarnya yang harusnya bertumbuh dari situ, kita sehingga bisa membahas yang lebih banyak lagi. Oke, saya kira untuk kelompok 1, sekian dulu. Kita kasih aplaus dulu. Ya, terima kasih kelompok 1 ya. Semangat. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya kelompok 4. Oh ya, semua pertanyaan ditulis. Nanti kalau ada jawabannya Anda ketikkan juga, terus kemudian Anda bagi. Jadi nanti seandainya saya membuat soal, saya akan ambil dari situ. Dan termasuk dari PPT kalian, sehingga kalian bisa saling belajar. Jadi nanti kalau saya memberi pertanyaan kan nanti itu view saya kan. Kalian akan lebih saling memahami. Oke, selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4 dipersilahkan waktunya 15 menit presentasi dan 15 menit untuk tanya jawab. Mohon izin Pak, mohon izin menampilkan share screen Pak. Ya, silakan. Izin Pak, apakah sudah terlihat Pak? Masih, ya. Sudah. Mohon izin Pak, apakah suara saya terdengar Pak? Ya, dengar. Baiklah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat di rumah kita masing-masing dan kita semangat untuk belajar di sini. Di sini kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang gas rumah kaca dalam perubahan iklim. Yang mana isu perubahan iklim ini merupakan salah satu isu yang sangat hangat diperbincangkan gitu, karena dalam beberapa dekade terakhir perubahan iklim ini sangat mempengaruhi dunia, terutama pada gas rumah kaca. Nah, gas rumah kaca ini dalam beberapa dekade gas rumah kaca ini diakumulasikan bertambah gitu seiring berjalannya waktu, yang mana ini tentu sangat berpengaruh terhadap keseimbangan bumi. Next. Nah, sebelum kita memasuki lebih dalam lagi, lebih baiknya kita akan mengenali teman-teman kita lagi. Yang pertama ada saya sendiri, Rohmat Triantoro. Kedua ada Ahmad Fauzan Wicaksono. Selanjutnya ada Firmansyah dan juga Muhammad Hafiz. Dan juga ada Zaki. Selanjutnya ada Rensi. Next. Dan Timothy. Sorry. Oke, di sini kita akan bahas outline-nya. Yang pertama itu tentang pengertian gas rumah kaca. Selanjutnya itu ada juga jenis dan sumber gas rumah kaca. Terus selanjutnya yang ketiga ada mekanisme gas rumah kaca dapat mempercepat laju pemanasan global. Dan pembahasan yang keempat itu ada gas rumah kaca dalam perubahan iklim. Serta yang kelima itu ada laju pemanasan saat ini serta proyeksinya di masa yang akan datang. Lalu perkembangan juga komposisi gas rumah kaca di atmosfer. Yang paling terakhir yaitu ada dampak perubahan iklim serta langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi gas rumah kaca. Next. Oke. Nah, kita masuk ke dalam efek rumah kaca.
Next. Nah, apa sih yang kita ketahui tentang efek rumah kaca? Nah, efek rumah kaca itu pertama kali diusulkan oleh Joseph Fourier pada 1824 yang mana menjelaskan bahwa efek rumah kaca ini merupakan proses permukaan benda langit yang disebabkan oleh pemanasan permukaan benda langit yang disebabkan oleh komposisi dan keadaan atmosfer. Tentunya ini akan dipengaruhi oleh emisi gas-gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Gas rumah kaca yang berada di lapisan troposfer ini merupakan lapisan atmosfer yang berada di permukaan bumi sampai radius 10 km dari angkasa. Maksudnya ini gas-gas yang berada di lapisan ini merupakan gas yang paling berpengaruh gitu dalam perubahan efek rumah kaca. Next. Fenomena efek rumah kaca yang kita ketahui yang bersumber dari solar radiation yang dipancarkan lalu ada yang diserap dipantulkan kembali, yang diserap oleh awan dan dipantulkan, dan ada juga pada efek ini ada juga disebut dengan efek rumah kaca kan. Ini tuh efeknya seperti halnya kita di dalam mobil gitu. Jika banyak radiasi yang masuk itu akan semakin panas di dalam mobilnya. Seperti itu juga efek rumah kaca yang terjadi di atmosfer ini. Next. Tidak jauh-jauh dari gas rumah kaca lagi. Next. Nah, apa sih yang kita ketahui tentang gas rumah kaca itu? Kita selalu bahas tentang gas rumah kaca, tapi kita harus tahu juga gas-gas ini merupakan gas-gas pemanas bumi yang kemudian dilepaskan menuju atmosfer sehingga menyebabkan terbentuknya efek rumah kaca. Sebenarnya gas-gas yang ada di atmosfer ini sangat membantu penghangatan suhu di bumi. Namun seiring berjalannya waktu, ini gas-gas yang sangat berlebih, khususnya awal mulanya dari perkembangan revolusi industri itu akan mengakibatkan perubahan yang besar. Next. Nah, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Saudari Rensi. Untuk itu dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis gas rumah kaca dan sumbernya. Yang pertama itu ada CO2 atau karbon dioksida. Dioksida adalah gas rumah kaca yang terpenting yang menjadi penyebab pemanasan global yang sering terperangkap di atmosfer atau di atmosfer karena kegiatan manusia. Emisi utama dari manusia terhadap jumlah karbon dioksida dalam atmosfer ini berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Next. Yang kedua adalah H2O. Uap air di sini merupakan penyumbang terbesar bagi efek rumah kaca. Uap air ini tidak terlihat dan harus dibedakan dari awan dan kabut yang terjadi ketika uap tersebut membentuk butir-butir air. Yang selanjutnya ada CH4 atau metana. Ini dihasilkan dari berbagai jenis-jenis mikroorganisme tertentu yang menguraikan bahan organik pada kondisi tanpa udara atau anaerob. Merupakan dihasilkan secara alami pada saat pembusukan biomasa di rawa-rawa sehingga bisa disebut dengan gas rawa. Next. CFC atau klorofluorokarbon yang sekelompok dari gas buatan. Mempunyai sifat yang tidak mudah terbakar dan tidak beracun. CFC ini banyak digunakan pada saat Perang Dunia Kedua dan itu dengan nama freon. Yang kelima ada O3 atau ozon. Ini terbentuk secara alami di atmosfer bagian troposfer dan stratosfer. Di troposfer sendiri, ozon ini merupakan gas pencemar hasil sampingan yang terbentuk ketika sinar matahari bereaksi dengan golongan kendaraan bermotor. Next. Kalau di sini ada yang pertama itu ada yang slide kiri itu seberapa banyak atau seberapa besar panas yang terperangkap di atmosfer sebagai potensi pemanasan global.
Kalau kita lihat di grafik, yang tertinggi itu ada gas fluoroksida, yaitu gas berfluoronasi yang terdiri atas HFC, terus perfluorokarbon. Ketiga itu ada belerang heksafluorida dan nitrogen fluorida. Dan yang kedua itu ada nitrogen oksida, itu menyumbang sekitar 300 dan dana sekitar 25, dan yang terakhir yang paling kecil itu ada karbon dioksida. Untuk yang grafik selanjutnya yang sebelah kanan itu ada seberapa banyak emisi yang dihasilkan oleh gas rumah kaca akibat ulah manusia. Kalau kita bisa lihat di sini ada karbon dioksida itu yang paling tinggi sekitar 76%, metana 16%, nitrogen dioksida sebesar 6%, dan yang terakhir itu gas berfluoronasi atau gas sebesar 2%. Ini sumbernya dari IPCC pada tahun 2014. Kita jelaskan kembali mengenai karbon dioksida. Karbon dioksida ini merupakan memasuki atmosfer melalui pembakaran bahan bakar fosil. Namun di sini saya akan menjelaskan mengenai grafik ini. Di sini adalah emisi karbon dioksida pada tahun 2019 dari Amerika Serikat. Menyumbang sekitar 35% dari total semuanya, dan 1%, industri 16%, dan komersil itu ada sekitar 11%, dan yang lain-lain sekitar 8%. Emisi karbon dioksida di Amerika sendiri meningkat sekitar 3% di antara tahun 1990 dan 2019. Secara pembakaran bahan bakar fosil ini merupakan sumber rumah kaca terbesar di Amerika Serikat. Perubahan emisi dari pembakaran bahan bakar fosil secara historis menjadi penyebab dominan yang mempengaruhi tren total dari tren emisi di Amerika Serikat. Mohon izin, yang kedua itu ada metana. Kita jelaskan kembali metana ini. Pada tahun 2019, metana ini menyumbang sekitar 10% dari semua emisi gas rumah kaca di Amerika Serikat dari aktivitas manusia. Karena aktivitas manusia ini banyak mengeluarkan metana, termasuk kebocoran dari sistem gas alam dan pemeliharaan ternak. Yang ketiga itu ada gas berfluorinasi. Yang telah disebutkan tadi ada 4 jenis. Yang pertama hidrofluorokarbon, perfluorokarbon, sulfur heksafluorida, dan yang terakhir itu dinitrogen trifluorida, yang merupakan gas kaca sintesis dan kuat yang dipancarkan dari berbagai proses industri. Kalau kita lihat, gas fluorinasi ini kadang merupakan sebagai gas pengganti zat perusak ozon troposfer. Biasanya gas ini dipancarkan dalam jumlah yang lebih kecil, tapi karena mereka gas rumah kaca yang paling kuat, maka mereka yang bisa jadi yang paling berpengaruh. Next. Oke, 4 menit lagi ya. Baik, selanjutnya adalah hubungan antara gas rumah kaca terhadap pemanasan global. Bumi ini sebetulnya secara alami menjadi panas karena radiasi panas matahari yang masuk ke atmosfer bumi. Nah, ini sebagian diserap oleh permukaan bumi lalu dipantulkan kembali dalam spektrum gelombang panjang atau gelombang merah, yang mana kemudian gelombang panjang ini bakalan dipantulkan kembali oleh gas-gas rumah kaca melalui mekanisme yang disebut dengan efek rumah kaca. Nah, sebenarnya apa yang terjadi ketika kalau misalkan si bumi ini tidak ada efek rumah kaca? Nah, ketika tidak ada efek rumah kaca, maka si suhu bumi ini akan senantiasa turun, lebih turun lagi, sehingga akan lebih dingin ketika tidak ada efek rumah kaca, yang mana
hal tersebut otomatis mengakibatkan tidak akan adanya kehidupan di bumi. Nah, namun karena terjadinya peningkatan gas rumah kaca yang cukup signifikan dalam hal ini akibat dari diawali dengan masa revolusi industri, peningkatan gas rumah kaca ini mengakibatkan terjadinya proses pemanasan atmosfer secara signifikan. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa saat pancaran radiasi matahari yang masuk ke bumi, 25%-nya itu dipantulkan kembali ke ruang angkasa oleh atmosfer bumi dan partikel-partikel gas atmosfer. Nah, kemudian 25%-nya lagi diserap oleh atmosfer dan 45%-nya itu diteruskan ke permukaan bumi. Yang mana 5% dari 45% tersebut dipantulkan juga oleh permukaan-permukaan lain seperti permukaan air, es, dan permukaan relatif lainnya. Oke, peningkatnya kadar gas rumah kaca pada atmosfer sendiri merupakan mesin pengendali alami iklim bumi. Perubahan pada komposisi gas di atmosfer sejatinya dapat mengganggu mekanisme keseimbangan energi di bumi, dan lebih jauh lagi akan memberikan dampak yang cukup serius bagi iklim bumi. Karena sifat dari gas-gas yang rumah kaca tersebut yang melewatkan sinar cahaya matahari, sinar cahaya tampak atau gelombang pendek, dan sebaliknya menyerap gelombang panjang atau inframerah yang sebagaimana sudah dijelaskan di bagian efek rumah kaca. Next. Nah, kemudian sumber-sumber gas rumah kaca ini ada dari beberapa sumber. Yang pertama itu dari energi, kehutanan, peternakan, pertanian, sampah, dan fluorokarbon atau dari aktivitas manusia. Dalam hal ini, kalau energi ini biasanya dihasilkan dari pembangkit listrik yang tidak ramah lingkungan, seperti pembangkit listrik tenaga uap yang berasal dari pembakaran batu bara, yang mana gas buangnya ataupun emisi yang dihasilkannya itu merupakan salah satu gas rumah kaca yang cukup signifikan pengaruhnya terhadap pemanasan di atmosfer bumi. Oke, next. Oke, kemudian gas rumah kaca dalam perubahan iklim. Next. Nah, sebelum kita menggali lebih jauh tentang bagaimana sih efek gas rumah kaca terhadap proses perubahan iklim, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang pengertian dari perubahan iklim sendiri. Nah, untuk perubahan iklim sendiri merupakan suatu perubahan atau peralihan kondisi cuaca rata-rata yang signifikan atau mencolok dalam jangka waktu 50-100 tahun. Perubahan iklim ini merupakan perubahan pola maupun intensitas unsur iklim pada periode waktu yang dapat dibandingkan atau waktu rata-rata. Nah, biasanya kalau dalam bidang klimatologi ini, kita merata-ratakan kondisi parameter iklim itu selama dalam kurun waktu 30 tahun. Oke. Dampak perubahan iklim di Indonesia sendiri adalah perubahan pola curah hujan, peningkatan frekuensi kejadian iklim ekstrim, serta kenaikan suhu udara dan permukaan air laut. Oke, next. Nah, faktor-faktor perubahan iklim sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah faktor alamiah atau natural variability. Yang kedua adalah faktor human induced change atau faktor manusia, atau kita lebih kenalnya lagi adalah faktor antropogenik. Nah, gas rumah kaca ini merupakan bagian dari faktor antropogenik penyebab perubahan iklim. Next. Nah, IPCC sendiri menetapkan suatu indikator tentang pengaruh dari suatu faktor terhadap perubahan iklim ini berdasarkan nilai dari radiative forcing-nya. Nah, bisa kita lihat di grafik ini, gas karbon dioksida merupakan salah satu gas yang mempunyai nilai radiative forcing tertinggi, yang mana nilai radiative forcing-nya itu sekitar 2 watt per meter persegi. Dan nilai ini lebih tinggi dibandingkan gas-gas rumah kaca lainnya seperti CH4, N2O, dan gas-gas lainnya. Yang mana jika kita totalkan pengaruh dari gas rumah kaca sendiri untuk radiative forcing bumi sendiri itu mengakibatkan peningkatan radiative forcing positif sebanyak 3 watt per meter persegi. Nah, sedikit informasi tentang radiative forcing. Dan radiative forcing itu merupakan jumlah energi yang dipancarkan oleh bumi yang diemisikan kembali oleh bumi. Nah, ketika adanya gas rumah kaca ini, peningkatan radiative forcing ini mengakibatkan terjadi pemanasan yang cukup signifikan. Begitu. Oke, next. Nah, ini saya ada ilustrasi mengenai bagaimana si gas rumah kaca melalui efek rumah kaca mengakibatkan terjadinya perubahan iklim. Nah, pertama itu adalah efek rumah kaca sendiri. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa mekanisme bumi sendiri itu mempunyai mekanisme penahanan panas yang disebut dengan efek rumah kaca. Namun seiring dengan waktu, peningkatan gas rumah kaca ini mengakibatkan panas bumi itu semakin meningkat dan semakin meningkat lagi.
Kenapa? Karena tadi peningkatan gas rumah kaca. Nah, ditambah lagi adalah dengan alih fungsi hutan atau alih fungsi lahan yang mana mengakibatkan pohon-pohon yang sejatinya berfungsi sebagai penyerap karbon di atmosfer itu berkurang. Yang alhasil mengakibatkan pemanasan terus berlanjut dan semakin panas lagi. Ditambah lagi dengan industrialisasi, di mana di berbagai negara itu sudah memasuki fase industrialisasi sehingga mengakibatkan polusi udara itu semakin meningkat dan semakin meningkat lagi. Alhasil mengakibatkan terjadinya pencairan es, dan ketika pencairan es terjadi itu mengakibatkan peningkatan sea level rise atau peningkatan permukaan laut. Nah, peningkatan permukaan laut ini juga mengakibatkan penambahan panas. Kenapa? Karena laut ini merupakan bagian dari bumi yang dapat menyimpan panas. Yang mana ketika ada peningkatan volumenya, sehingga panasnya itu semakin meningkat lagi gitu. Karena perbedaan kapasitas kalor dari lautan dan daratan. Kalau daratan kan bisa mematukan, kalau lautan itu lebih menyimpan. Gitu. Oke Mas, sudah dulu. Mas Timothy tampung pertanyaan teman-temannya. Kalau kelompok kalian yang bicara terus kan temannya nggak bisa bertanya. Makanya tadi kita harus sesuai schedule dari 15 menit. Oke, dipersilakan. Baik, mohon izin untuk teman-teman yang mau bertanya dipersilakan. Bisa menggunakan fitur raise hand. Terima kasih. Izin bertanya. Silakan Lutfi. Ya, mohon izin Pak, izin teman-teman. Mungkin tadi ketika presentasi belum masuk ke bagian slide-nya, namun saya udah baca slide-nya kemarin. Terus saya lihat di bagian langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi gas rumah kaca. Pada poin 3 itu disebutkan terkait pemupukan dan penghijauan laut. Nah, itu maksudnya bagaimana terkait tindakan pemupukan dan penghijauan laut itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Lutfi untuk pertanyaannya, bagus sekali. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan. Iya, Saudara Gilang Arya Putra, silakan. Baik, terima kasih Saudara Gilang untuk pertanyaannya. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Mohon izin bertanya. Silakan, Saudara Rofi. Izin, bagaimana proses terjadinya gas efek rumah kaca di atmosfer? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Rofi untuk pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi untuk teman-teman? Izin bertanya. Baiklah, untuk Fatnan silakan terlebih dahulu bertanya. Izin bertanya, kan ada istilah era industri ya. Saya ingin bertanya, seberapa besar pengaruh era industri dan bagaimana pengaruhnya itu terhadap efek rumah kaca itu sendiri? Mungkin itu. Baik, terima kasih Saudara Fatnan. Selanjutnya tadi ada yang ingin bertanya? Iya. Silakan. Mohon izin. Baik. Izin bertanya. Di sini kan tadi disebutkan CO2 itu masa hidupnya di atmosfer itu cukup lama ya. Itu apakah ada cara yang cepat untuk menghilangkan CO2 yang di atmosfer untuk kembali ke bumi lagi? Terima kasih. Terima kasih. Ditampung dulu dan selanjutnya akan dijawab dari kelompok 4 sendiri. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, untuk teman-teman yang ingin menjawab dipersilakan, khususnya di kelompok saya.
Mohon izin Pak, apakah suara saya sudah terdengar Pak? Iya, dengar. Mohon izin Pak, izin menjawab untuk pertanyaan dari Gilang Pak. Yaitu Jadi Mas Timothy ini ya dicatat semua nanti di apa kayak tadi ya kalau nomor 1 nanti diupload di grup. Baik Pak. Ya silakan. Untuk pertanyaan dari Gilang yaitu jenis gas rumah kaca apa yang paling berdampak di atmosfer? Saya akan memberikan jawaban menurut kelompok kami Pak. Jadi gas rumah kaca yang paling berdampak adalah karbon dioksida, uap air, dan juga metana. Karena tingkat produksinya yang terus-menerus terjadi yang mengakibatkan bertambahnya tingkat emisi gas tersebut sehingga mampu membahayakan lapisan atmosfer. Sebenarnya zat yang sangat berbahaya yaitu CFC, zat yang biasanya digunakan untuk pembuatan AC dan juga kulkas, tetapi karena efeknya yang sangat berbahaya dan memiliki efek pemanasan ribuan kali yang lebih besar daripada CO2, maka pemakaiannya dilarang banyak negara. Pernah ada konferensi di Bali kalau tidak salah dulu, pernah saya baca di internet itu. Lalu untuk CO2 sendiri terus diproduksi dari pembakaran bahan bakar fosil yaitu minyak bumi, batu bara, dan juga gas bumi yang menjadi suplai utama dalam dampak rumah kaca terhadap atmosfer. Sedangkan untuk uap air yang merupakan penyumbang terbesar bagi efek rumah kaca sendiri, jumlah uap air di atmosfer berada di luar kendali manusia dan dipengaruhi terutama oleh suhu global. Lalu untuk metana dihasilkan secara alami pada pembusukan biomasa di rawa-rawa sehingga disebut juga sebagai gas rawa. Sedangkan di sektor peternakan dan juga pertanian, emisi gas rumah kaca dihasilkan dari pemanfaatan pupuk, pembusukan sisa-sisa pertanian, pembusukan kotoran-kotoran ternak, dan juga sampah. Karena jenis gas-gas tersebut tadi yang sudah saya jelaskan terus diproduksi, maka akan semakin tinggi konsentrasinya di atmosfer, sehingga mampu digolongkan sebagai gas rumah kaca yang paling berbahaya untuk saat ini. Begitu Pak. Yang bertanya puas nggak ditanya tuh? Baiklah, terima kasih untuk Saudara Jaki. Bagaimana untuk yang bertanya, apakah sudah? Baiklah, terima kasih untuk Saudara Gilang atas pertanyaannya. Selanjutnya akan dijawab berikutnya kelompok saya gitu. Untuk itu dipersilakan. Mohon izin menjawab pertanyaan dari Saudara Rofi tadi. Jadi pertanyaan tadi bagaimana caranya untuk menghilangkan kandungan CO2 di atmosfer agar kembali lagi ke bumi. Yang pasti sebenarnya secara harfiah kita tidak bisa menghilangkan karena bagi CO2 juga termasuk dari proses penghangatnya kondisi bumi. Yang pasti kita harus mengurangi kandungan gas oksigen yang ada di atmosfer. Seperti yang kita ketahui selama ini bahwa banyak cara untuk mengurangi emisi gas CO2. Di antaranya yaitu mendorong penggunaan energi terbarukan, terus menghentikan deforestasi hutan, dan lain sebagainya. Namun hal itu tidak cukup untuk mengurangi atau mengurangi dampak CO2 yang ada di bumi. Maka perlu ada inovasi agar kandungan gas tersebut bisa berkurang. Yang mana kita tahu bahwa CO2 itu memiliki masa hidup yang cukup lama, yaitu menurut IPCC 2007 sekitar 5-2000 tahun. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu dengan praktek menyuntikkan gas CO2 dari atmosfer ke bumi, dan juga bisa memanfaatkan gas CO2 yang dicairkan agar menjadi bahan karbonisasi. Mungkin itu cukup. Mohon izin Pak, izin menambahkan Pak untuk pertanyaan dari Rofi. Rofi atau Matori ya tadi? Matori. Mengenai langkah gimana supaya mengurangi CO2 di atmosfer. Nah, berdasarkan report IPCC terbaru itu yang AF6 kemarin itu para peneliti itu lebih fokus pada menstabilkan komposisi CO2 di atmosfer. Jadi intinya tuh kita bukan mengurangi, tapi gimana caranya supaya si komposisi CO2 di atmosfer itu tuh tetap sama gitu sampai patokannya itu adalah sekitaran 447 ppm gitu. Yang mana jika ada lebih dari itu, suhu bumi itu akan meningkat lebih tinggi lagi. Yang mana di sini IPCC itu menekan si suhu bumi itu
agar tetap stabil di angka 1,5 derajat Celcius peningkatannya gitu. Siap, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, benar sekali gitu, yang mana CO2 itu sangat berpengaruh besar. Namun di zaman seperti ini, khususnya rekayasa iklim itu sudah dibuat gitu. Terus pembuatan alatnya juga ada, seperti sebelumnya juga ada slide yang menjelaskan tentang mitigasi ini. Mitigasinya yaitu dengan pembuatan biochar. Biochar yang merupakan salah satu material organik yang dibuat dengan memanaskan suatu bahan organik dengan kondisi rendah oksigen, itu guna pembakarannya tidak akan menghasilkan. Jadi ada suatu material organik yang digunakan untuk mengurangi pembakaran yang tidak menghasilkan oksigen, seperti itu. Ya, selanjutnya pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya juga. Untuk itu dipersilakan. Mohon izin menjawab pertanyaan saudara Rofi, di mana pertanyaannya tadi bagaimana proses terjadinya efek rumah kaca di atmosfer. Di sini proses terjadinya efek rumah kaca diawali dari pancaran sinar matahari yang sampai ke bumi, di mana setelah melalui penyerapan oleh berbagai gas di atmosfer. Gas ini berupa CO2, metana, NOx, sebagiannya dipantulkan dan sebagian lagi diserap oleh bumi. Bagian yang diserap akan dipancarkan lagi oleh bumi sebagai radiasi inframerah yang panas, di mana kita tahu bahwa radiasi inframerah tersebut di atmosfer akan diserap oleh gas-gas rumah kaca seperti yang dijelaskan tadi, yaitu uap air H2O dan karbon dioksida CO2. Sehingga dapat kita ketahui uap air tersebut tidak terlepas ke luar angkasa dan menyebabkan panas bumi terperangkap dan akhirnya mengakibatkan peningkatan suhu di lapisan troposfer dan bumi. Maka terjadilah efek rumah kaca. Seperti yang saudara Triantoro jelaskan di awal tadi, efek rumah kaca ini sama seperti kendaraan mobil, di mana yang ada cahaya itu dipantulkan dan diserap ke dalam, yang mengubah suhu di permukaan itu berubah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang menjawab soal pertanyaan dari Lutfi. Untuk itu dipersilakan. Mohon izin Pak, izin menjawab untuk pertanyaan dari Lutfi Pak. Tadi Lutfi sendiri tanya maksud dari pemupukan dan penghijauan laut, yaitu yang tertera pada poin ketiga. Pemupukan dan penghijauan laut sendiri, yaitu pemupukan dan penghijauan laut dan organisme autotrof di dalamnya berpotensi untuk mengambil karbon dari atmosfer. Oleh karena itu, penghijauan laut diharapkan mampu memberikan efek yang sama dengan reboisasi dan aforestasi. Contohnya yaitu menanam rumput laut untuk mengambil karbon, kemudian mengubahnya menjadi bioenergi yang tersimpan. Pemupukan laut sendiri dilakukan untuk menambah nutrisi yang kurang di suatu laut, sehingga fitoplankton dapat tumbuh subur di sana. Namun dengan demikian, juga pasti banyak ikan juga yang menyebabkan pertambahan respirasi yang dihasilkan. Untuk itu, pemupukan harus ada kajian lebih lanjut, karena untuk sekarang masih belum ada sumber yang terkait hal ini. Terima kasih. Atas jawabannya, Saudara Jaki. Apakah pertanyaannya sudah terjawab, Lutfi? Sudah, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijawab pertanyaan dari Saudara Fahnan. Untuk itu dipersilakan. Halo,
Kok tidak ada yang menjawab? Mungkin pertanyaan dibacakan, Mas. Baik Pak, mohon izin. Di sini pertanyaannya yaitu kenapa pada era industri menyebabkan terjadinya peningkatan pemanasan global itu? Baik, izin untuk menjawab dari pertanyaannya Pak Nan. Pertanyaannya itu kenapa di era industri terjadi peningkatan suhu ya secara global. Kita perlu ketahui bahwa pada saat awal-awal era industri itu alat-alat itu berbasis pada penggunaan batu bara gitu. Jadi menggunakan teknologi uap, yang mana teknologi ini merupakan salah satu teknologi yang paling tinggi gitu emisi yang dihasilkannya. Itu emisi yang dihasilkannya itu berupa karbon, aerosol dan lainnya. Dan utamanya itu adalah SO2 gitu, sulfur dioksida. Nah, ketika awal-awal revolusi industri itu beberapa negara di wilayah Eropa itu benar-benar meningkatkan kapasitas produksi dari tiap-tiap pabrik-pabriknya, yang mana mereka tidak mempertimbangkan faktor dari emisi yang dihasilkannya, sehingga pada periode tersebut terjadi peningkatan suhu yang cukup signifikan, juga ditandai dengan pencemaran udara yang cukup tinggi juga pada periode-periode tersebut, seperti badai kabut yang pernah terjadi di wilayah Inggris pada tahun-tahun tersebut. Seperti itu. Baik, mungkin peran antropogenik pada era tersebut sangat mendominasi gitu. Apakah sudah terjawab, Saudara Fatnan? Izin menambahkan, Tor. Ya baiklah, silakan Saudari Rensi untuk menambahkan. Mohon izin Rensi, mic-nya belum aktif. Mohon maaf, tadi mengenai era industri dan pemanasan global. Sebenarnya kan dari pemanasan global tadi berdampak pada dari industri tadi berdampak pada pemanasan global. Sebenarnya kalau kita melihat dampak dari teknologi sendiri, bisa itu melihat, mohon izin, halo? Bilang ya. Mau izin Pak, mau izin untuk menambahkan tentang kenapa saat era industri menjadi lebih banyak peningkatan gas. Dikarenakan pada saat itu kan era-era industri itu di mana sedang maju-majunya mesin uap. Nah, pada saat itu juga masih belum ditemukan bagaimana cara pemerintah untuk mengatasi karbon dioksida yang tersebar luas di atmosfer. Maka dari itu pada saat itu emisi karbon dioksida yang dihasilkan masih belum bisa diantisipasi oleh pemerintah, sehingga terjadinya peningkatan pemanasan global pada saat era industri. Namun semakin majunya teknologi, maka emisi karbon dioksida sudah mulai dianggap sebagai bencana untuk diatasi oleh pemerintahan, sehingga pengurangan terjadinya pemanasan global pada saat ini sudah mulai dibicarakan pada rapat IPCC itu sendiri. Untuk kenapa terjadinya peningkatan, dapat kita lihat sendiri bahwa mesin-mesin uap itu menghasilkan reduksi yang mana berupa karbon dioksida yang mana senyawa karbon dioksida itu sendiri merupakan senyawa yang paling berperan penting dalam hal meningkatkan pemanasan global, di mana senyawa CO2 itu menyerap radiasi matahari yang mengakibatkan sinar inframerah tidak secara langsung mengenai permukaan bumi. Namun apabila kadar itu semakin banyak di atmosfer, maka suhu yang radiasi matahari yang diserap oleh semakin banyak dan mengakibatkan pemanasan di permukaan bumi. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan untuk
jawaban tentang kenapa pada saat era industri itu mengalami peningkatan pemanasan global dikarenakan ya mesin-mesin uap pada saat itu masih menggunakan batu bara yang mana menghasilkan senyawa karbon dioksida. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Saudara Hafiz. Bagaimana Saudara Fadnan? Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas, sangat memuaskan. Terima kasih Saudara Fadnan. Apakah ada pertanyaan lagi sebelum ditutupnya sesi pertanyaan pada kali ini? Sudah dulu Mas, sudah hampir jam 3. Ya. Baik, terima kasih atas presentasi dari saya, khususnya dari teman-teman kita yang sudah bekerja di belakang ini. Terima kasih juga buat Bapak selaku dosen untuk mengizinkan kami untuk mempresentasikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus. Terima kasih ya untuk kelompok 4. Jadi memang untuk GRK ini itu akan selalu sebenarnya ya selalu banyak diskusi. Jadi saya ingin menekankan begini. Apa yang disampaikan oleh para peneliti ya, Anda nggak bisa juga telan mentah-mentah ya, karena biar bagaimanapun di kalangan akademisi itu perdebatan itu adalah hal yang jamak, yang lumrah saja. Yang penting argumentasi yang kita kemukakan itu adalah argumentasi yang masuk akal. Misalnya dalam emisi GRK itu kan banyak sekali. Misalnya ada CO2, ada H2O. Kalau misalnya nih, ini misalnya ada tudingan seperti ini. Lah kalau CO2 itu dianggap bermasalah, CO2-nya itu berkurang. Nah, di situ kan pasti bumi malah menjadi dingin ya, karena CO2 atau uap air itu adalah komponen yang menyebabkan bumi ini hangat ya. Dibandingkan dengan atmosfer di planet lain itu mereka nggak ada. Nah, kalau bumi itu mendingin itu kan sebenarnya juga bermasalah. Artinya di situ butuh yang namanya standarisasi. Tadi disebutkan oleh Firmansyah kalau nggak salah itu berapa CO2-nya 447 ya? 447 ppm. Nah, 447 kan? Nah, jadi standar itu sebenarnya standar untuk yang seperti apa? Apakah itu ideal? Saya pernah dengar dulu yang dijadikan standar itu sekitar tahun 1990. Tapi intinya bahwa dalam perdebatan ilmiah itu Anda nggak boleh misalnya marah, Anda nggak boleh misalnya membenci seseorang hanya karena perdebatan yang sifatnya bisa bisa dipertanggungjawabkan. Jadi itu, dan juga apa yang disampaikan oleh siapapun itu Anda boleh telisik, Anda boleh tidak percaya, dan kemudian Anda boleh menelusurinya sehingga Anda betul-betul yakin bahwa argumentasi yang dikemukakan oleh ahli itu tepat. Nah, di dalam pembahasan climate change dan GRK ini memang banyak problem, banyak masalah, dan ya sangat terbuka untuk diteliti, diperdebatkan, dan sangat luas cakupannya. Nah, saya sekali lagi sebagai orang klimatologi, maka kita juga harus care ya, harus sangat care dengan masalah ini, karena ini sekarang adalah masalah yang dianggap paling penting untuk saat ini. Karena kualitas hidup manusia sekarang itu bertambah, di mana ada kebutuhan yang sangat bertambah, kebutuhan kita itu bertambah, tapi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, itu ternyata dia akan memakan korban. Salah satunya adalah lingkungan. Nah, ini yang menjadi permasalahan kita. Karena lingkungan itu nanti terkait juga dengan kesehatan dan termasuk juga dengan perubahan iklim. Oke, saya kira itu ya. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 4 sudah mempresentasikan dengan baik. PPT-nya juga cukup baik.
hanya untuk tadi kelompok 1 ada kurangnya, untuk kelompok 4 sebenarnya juga ada kurangnya, tapi saya tidak ingin kurangnya itu dibahas di sekarang, karena kurangnya itu nanti Anda melibatkan ilmu kimia. Anda reaksi misalnya CO2, kenapa CO2 itu bisa menyebabkan panas, pemanasan global. Kalau uap air kan sangat gampang ya, sangat jelas ya, karena sifatnya yang kapasitas kalorinya itu. Nah, kalau CO2 bagaimana? Kalau CFC bagaimana? Nah, termasuk sebenarnya pelarangan CFC ini kan sampai sekarang juga masih banyak dipakai ya. Ini juga sebenarnya masih problem. Termasuk juga bagaimana penggunaan bahan bakar fosil. Anda bayangkan, seandainya bahan bakar fosil ini tidak digunakan, itu kita misalnya menggunakan listrik semua. Listriknya bisa diambil dari mungkin tenaga air, ataupun tenaga surya, atau dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana sistem transportasi kita? Itu adalah sangat sesuatu yang akan merubah dunia sebenarnya. Oke. Saya kira Anda sekalian untuk hari ini sudah mengikuti perkuliahan dengan sangat baik. Saya berterima kasih banyak kepada yang mempresentasikan dan kepada juga audiensnya yang ya mungkin cukup interaktif ya. Untuk minggu depan berarti ada 2 kelompok lagi karena waktunya sudah hampir jam 3, jadi sudah tidak bisa untuk presentasi lagi. Jadi untuk minggu depan sudah pasti kelompok 2 dan kelompok 3, jadi tidak usah pakai diundi lagi. Jadi kelompok 2 dan kelompok 3 tolong dipersiapkan. Untuk kelompok 4, kalau tadi kayak saya lihat ada materi kayaknya PPT-nya agak beda ya, itu tolong disubmit ulang, dibagi ulang. Biar maksudnya biar pengetahuan Anda dan teman-temannya itu sama. Saya kira itu dari saya, kuliah ini, sore ini kita cukupkan sekian. Dan untuk besok, seperti biasa ya, untuk besok mungkin caranya sama seperti ini. Saya undi, kemudian Anda presentasi. Dan untuk besok kan waktunya panjang ya, hampir 3,5 jam ya. Itu mungkin bisa 3 pemateri. Dan mudah-mudahan juga terjadi perdebatan seru. Saya kira itu saja dari saya untuk sore ini. Kalau ada yang salah, saya minta maaf. Saya kira sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.